Jika korban benar-benar mengalami trauma leher, maka tindakan hetil atau tengadah kepala ini akan mempercepat kematian korban itu sendiri. Halo YouTubers, ketemu lagi dengan channel Nurse Rescue Mobile. Kami doakan Anda sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang trauma, khususnya trauma pada leher. Video ini kami buat agar semua orang, termasuk orang awam, dapat mengetahui tanda-tanda cedera tulang leher, mengerti tentang bahaya yang ditimbulkan akibat cedera tulang leher, dan yang paling penting diharapkan semua orang mengerti dan mampu memberikan pertolongan yang tepat pada korban trauma tanpa menambah cedera tambahan pada korban akibat salah dalam melakukan pertolongan, serta mampu mempertahankan dan menjaga kestabilan korban trauma leher sampai bantuan dari layanan gawat darurat datang. Angka kejadian trauma sangatlah tinggi seiring dengan kemajuan zaman dan meningkatnya mobilitas manusia dalam beraktivitas. Kejadian trauma sangatlah sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Video ini adalah kelanjutan dari video kami sebelumnya tentang bantuan hidup dasar. Jika Anda belum menonton video kami tentang bantuan hidup dasar, kami sarankan Anda menontonnya terlebih dahulu, karena video ini sangat berkaitan erat dan merupakan rangkaian yang sangat penting dalam memberikan pertolongan pada korban henti jantung akibat trauma. Sebelumnya, mari kita bahas sedikit tentang bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar merupakan serangkaian tindakan untuk mempertahankan kehidupan seseorang yang mengalami henti jantung atau henti napas, baik yang diakibatkan karena korban mengalami serangan jantung atau karena trauma. Tindakan yang diberikan untuk mempertahankan kehidupan korban adalah berupa resusitasi jantung paru atau yang sering dikenal dengan CPR. Pada saat melakukan resusitasi jantung paru atau CPR, kita akan melakukan hetil atau tengadah kepala sebagai upaya membuka jalan nafas korban. Namun hal ini tidaklah boleh dilakukan jika korban dicurigai mengalami patah tulang leher, karena jika korban benar-benar mengalami trauma leher, maka tindakan hetil atau tengadah kepala ini akan mempercepat kematian korban itu sendiri. Salah satu masalah yang timbul dari trauma adalah patah tulang leher. Efek yang ditimbulkan dari cedera tulang leher yaitu kecacatan dan kematian. Karena secara neurologis, saraf yang berada di tulang leher langsung berhubung dengan beberapa sistem penting seperti jantung dan pernafasan. Secara logika, jika persyaratan pada kedua organ dalam hal ini jantung dan paru mengalami kerusakan, maka jantung dan paru tidak akan berfungsi secara normal. Akibatnya mungkin korban akan mengalami henti jantung dan gagal nafas. Selanjutnya, kita akan membicarakan dan memperlihatkan ciri-ciri korban yang mengalami trauma leher. 1. Adanya jejas atau luka dari tulang klavikula ke bagian atas. 2. Adanya multiple trauma atau dalam hal ini korban tampak mengalami berbagai macam luka di seluruh tubuhnya atau mengalami luka yang banyak dan tidak hanya di satu tempat. 3. Setiap korban yang mengalami cedera kepala yang disertai dengan penurunan kesadaran, untuk masalah penurunan kesadaran dan memeriksa kesadaran akan kami bahas di video kami selanjutnya.
4. Biomechanical trauma mendukung atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai cara korban memperoleh luka. Hal ini dapat kita ketahui ketika kita melihat langsung korban terjatuh atau kita mengetahui dari saksi mata kejadian bahwa korban terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Jika salah satu atau lebih dari keempat ciri di atas terdapat pada korban, maka kita harus curigai korban mengalami cedera leher. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dalam konsep kegawat daruratan, maka kita akan kembali pada prinsip DRS. D adalah dangers, yaitu konsep aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Aman diri adalah meminimalisir cedera atau penularan penyakit yang didapat oleh penolong ketika memberi pertolongan. Maka, jika tersedia sarung tangan, sebaiknya penolong menggunakan sarung tangan terlebih dahulu sebelum memberikan pertolongan, atau hal ini dapat dimodifikasikan dengan menggunakan kantong kresek. Aman lingkungan adalah meminimalisir kemungkinan cedera yang timbul akibat lingkungan yang tidak aman. Maka penolong sebelum memberikan pertolongan haruslah menciptakan lingkungan yang aman terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah aman pasien, di mana ini adalah fokus utama dari pembahasan ini. Aman pasien adalah tidak menambah cedera tambahan pada pasien. Sebelum kita memberikan pertolongan, hal yang perlu kita pahami dan perhatikan dari pencegahan cedera lanjutan dari kasus trauma adalah prinsip do not further harm atau tidak menambah cedera pada korban, di mana kita harus meningkatkan kewaspadaan dari resiko cedera yang kita buat saat kita melakukan pertolongan. Meminta bantuan dengan menelpon 119, layanan gawat darurat medik Kementerian Kesehatan. Cara melakukan fiksasi leher pada korban dengan dicurigai adanya patah tulang leher ada dua cara, yaitu pertama menggunakan alat, kedua tanpa alat. Paling ideal adalah menggunakan alat, yaitu menggunakan neck collar. Sebelum memasang neck collar, penolong harus memfiksasi secara manual dengan kedua tangan, sementara tangan penolong yang lain mempersiapkan pemasangan. Langkah pertama, kita akan melakukan pemasangan, yaitu mengukur panjang leher korban dengan telapak tangan penolong. Selanjutnya, penolong menyeting panjang neck collar sesuai ukuran tangan penolong tadi. Selanjutnya, penolong kedua masangkan collar neck dengan teknik sapuan dada. Yang kedua adalah tanpa alat, yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Penolong dapat memfiksasi dengan kedua tangan dengan memegang bahu korban sambil menunggu bantuan layanan gawat darurat datang. Kesimpulan, jika ditemui korban dengan trauma dengan salah satu ciri atau lebih sebagai berikut. 1. Adanya jejas atau luka dari tulang klavikula ke bagian atas. 2. Adanya multiple trauma atau dalam hal ini korban nampak mengalami berbagai macam luka di seluruh tubuhnya atau mengalami luka yang banyak tidak hanya di satu tempat. 3. Setiap korban yang mengalami cedera kepala yang disertai dengan penurunan kesadaran. Untuk masalah penurunan kesadaran dan memeriksa kesadaran akan kami bahas di video kami selanjutnya. 4. Biomechanical trauma mendukung atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai cara korban memperoleh luka. Hal ini dapat kita ketahui ketika kita melihat langsung korban terjatuh, maka penolong tidak boleh melakukan manipulasi leher korban dengan menggerak-gerakkan kepala korban. Pertahankan korban agar terus dalam posisi lurus sambil menunggu bantuan layanan gawat darurat datang. Penolong bisa menggunakan kedua tangannya untuk mempertahankan posisi kepala korban dengan memegangi bahu korban yang dijepitkan ke kepala korban seperti tampak pada video berikut. Atau penolong bisa melakukannya dengan memberi tahanan berupa 2 buah batu bata yang diletakkan di samping kepala korban seperti tampak pada video berikut.
Tidak boleh mengangkat korban dengan memegangi kaki dan tangan seperti gambar berikut, karena jika dilakukan maka akan mempercepat kematian korban. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon like, subscribe channel kami, dan bagikan video ini agar kami dapat terus berkarya dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia dalam memberikan pertolongan yang benar pada korban trauma. Jika ada yang mau didiskusikan, mohon isi kolom komentar berikut. Terima kasih.